Guys, aku punya cerita lagi nih. Ini soal selingkuh lagi. Tapi selingkuhnya dilakukan oleh perempuan, guys. Jarang-jarang kan, tapi banyak juga sih, cuman tidak terblow up. Orang mengimage atau menginterpretasi bahwa orang yang selingkuh itu selalu saja laki-laki. Padahal perempuan juga banyak, guys. Terutama ibu rumah tangga. Tapi ini bukan ibu rumah tangga, justru adalah seorang dokter, ya. Jadi dua-duanya itu suami istri dokter, guys. Nah, si suaminya itu ya cukuplah dia membiayai dan membuatkan sebuah klinik gitu ya, yang cukup lumayan gitu di daerah Jawa Timur sana ya. Saya nggak sebutin namanya. Namun guys gitu ya, dia udah punya anak satu cewek ya. Tapi dengan berlalunya waktu, lalu dia menikmati semua fasilitas yang diberikan suami, dan dia terlena dengan apa yang sudah diberikan. Mungkin dia pikir suaminya kok baik banget ya, kalau saya selingkuh dengan orang yang bisa membuat adrenalin saya muncul, barangkali suami saya tidak akan marah. Mungkin loh ya, akan seperti itu, punya prediksinya dia gitu loh. Namun alhasil setelah dia namanya orang tuh kalau udah ikhlas, tulus ya kepada pasangan, itu pasti ada yang namanya ikatan batin, guys. Kalau misalkan salah satu di antaranya ada sesuatu nih, si salah satu suami atau salah satu istri itu pasti akan ada getaran dalam jiwa kita itu, ada siapa nih gitu loh. Kok saya ada curiga ya tiba-tiba gitu ya. Biasanya seperti itu, guys gitu. Ada hal-hal yang menurut dia itu keyakinan di dalam diri dia yang tanpa dia sadari. Lalu pada satu saat malam-malam dia ikutin tuh si ceweknya itu kemana gitu ya, si istrinya itu kemana gitu. Tiba-tiba dia datang ke kosannya si laki-laki tersebut, guys. You know dong, laki-lakinya itu pengangguran, nggak tahu dia kerja di mana ya. Namanya orang pengangguran pasti nggak ada kerja dong, penghasilan pun juga mungkin enggak. Dan yang jelas penghasilan dan dia mendapatkan keuntungan dari si cewek ini ya kan. Ceweknya kan lumayan kaya dong, udah punya klinik dan sebagainya, semua fasilitas dapat dari suaminya. Bagaimana dong kalau tidak dienakkan begitu. Dan dia mencari sesuatu yang di luar dari batas kelazimannya dia gitu loh. Dia mungkin hanya mencari kenikmatan sesaat, guys. Namun ya akhirnya ketahuan ya, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu tidak tidur gitu. Dalam setiap kita melakukan satu kejahatan pasti akan dibukakan pintu lain untuk membongkar kasus tersebut atau aib tersebut gitu ya, dengan sendirinya, guys. Maka si laki-laki itu datang ke kosannya, lalu digap lah gitu ya. Ternyata dia ada di dalam dan sudah hampir telanjang. Dan waktu itu sih belum ada sosial media, guys. Katanya kalau ada sosial media, wah udah di videoin. Boro-boro katanya video emosi aja yang ada. Terus kata saya bilang, kenapa nggak di videoin, kan supaya ada bukti nanti di persidangan bahwa nanti anak akan menjadi hak asuhnya kepada suaminya. Karena salah satu dari hak asuh anak yang bisa masuk ke suami itu, istri selingkuh, istrinya tidak bekerja, atau istrinya punya gangguan jiwa, salah satunya itu, guys. Nah, akhirnya ketahuan ya bahwa dia bercerai. Udah akhirnya bercerai, maksudnya dia ketahuan selingkuh terus akhirnya bercerai, guys. Liku-liku panjang. Dan ternyata nggak sampai situ aja, guys. Dia curiga dong, si anak ini anaknya siapa gitu kan gitu. Akhirnya dites lah DNA tuh, guys. Ya, akhirnya dites DNA, takutnya kan bukan keturunan dari si laki-laki ini dong, bener nggak? Nah akhirnya dites, tapi ternyata dia adalah anak kandung dari si dokter ini gitu ya, guys ya. Ya tapi kan tetap boleh lah curiga, namanya orang kalau udah pernah selingkuh, udah ketahuan, apalagi udah ketahuan ya tetap kan kita boleh, kecurigaan itu boleh-boleh aja. Bukan kita berarti tidak mau mengakui si anak tersebut. Dan sekarang anak ini masih tetap dibiayain gitu. Dan sekarang si istri itu dia udah nikah lagi, tapi bukan sama selingkuhan ini, guys gitu loh.
Nah, laki-lakinya juga sudah menikah lagi. Tapi saya takutnya si istrinya ini kan sekarang katanya ombang-ambing gitu. Dia punya apa sih namanya, ketidakpuasan dalam rumah tangganya dengan suami barunya itu, guys. Saya takutnya malah dia merusak hubungan rumah tangga si suami ini gitu loh. Karena dilihat dari strata sosialnya, dari strata pendidikan, intelektual dan sebagainya, si istri suami yang baru ini lebih tinggi daripada si cewek yang selingkuh itu, guys, gitu ya. Saya takutnya nanti malah melalui anaknya tuh dipengaruhi lah, apalah kan bisa saja terjadi ya, guys ya. Namun ya kita kalau sampai ada nih guys, kalian mengalami hal tersebut, bicaralah baik-baik seorang kepada mertua ya, bahwa tolong dijagain saya gitu, jangan sampai terjadi sesuatu yang ada intervensi dari pihak ketiga, yaitu istrinya, mantan istrinya itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa harus percaya dengan saya, takutnya nanti saya diadu domba lah melalui si anak tersebut gitu loh. Karena si anak itu katanya bisa seminggu sekali datang ke rumah neneknya dari suami itu, guys gitu. Oke, gitu aja guys. Kalau kalian punya cerita yang sama, silahkan kita sharing di sini ya. Karena yang namanya perselingkuhan itu ternyata tidak semua laki-laki. Banyak juga perempuan yang melakukan perselingkuhan. Lebih dahsyat loh. Salam Lita Gading.